munculnya masalah. Itu benar, kakak. Pecundang itu telah menyakitiku beberapa hari yang lalu. Longye mengambil keuntungan atas kemarahan Long Xiaotian dan melebih-lebihkan peristiwanya. Kemudian dia mengatakan kepada Long Xiaotian bahwa dia telah terluka karena Xiao Fan. Tentu saja, dia tidak mengaku bahwa dia telah dikalahkan oleh Xiao Fan. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa Xiao Fan sudah menyerangnya secara diam-diam. Xiao Fan selalu berada di dalam ruangan rahasianya, jadi tidak ada yang tahu tentangnya. Dasar pecundang keluarga Xiao! Apa dia pikir dia adalah saudaranya? Xiao Tian, beraninya sekali dia berperilaku kasar kepada keluarga Long kita. Aku harus membunuhnya. Dia tidak tahu tentang Xiao Tian. Dia hanya melampiaskan amarahnya kepada Xiao Fan. Bawa aku padanya. Long Anhai tidak menghentikan mereka, begitu pula para tetua keluarga Long. Long Anhai telah menahan diri untuk tidak menghajar Xiao Fan karena dia adalah junior mereka. Namun sekarang, Long Xiaotian telah kembali untuk melampiaskan dendamnya. Bahkan tidak apa-apa jika Xiao Fan mati. Lagi pula, dia hanya seorang menantu matri lokal yang tidak berguna. Dalam 2 hari terakhir, Xiao Fan selalu mengasingkan diri. Dia juga hampir pulih dan sekarang kekuatannya di tahap pertama dunia Qi sudah stabil. Dalam 2 hari terakhir, dia mencoba untuk mencapai bintang kedua, tapi dia terus gagal. Tidak mudah untuk memecahkan bintang kedua, tapi aku harus bisa. Xiao Fan membuka matanya dan bergumam. Menurut perhitungannya, ketika dia mencapai tahap puncak pertama dunia sihir dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia bisa memecahkan bintang kedua. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa yang datang dari luar ruang rahasia. Hanya ada dia dan Long Miaoyin yang tinggal di sini. Jadi, itu pasti langkah kaki Long Miaoyin. Berita buruk, Xiao Fan. Kakak sulungku, Long Xiaotian, telah kembali. Di luar ruang rahasia, Long Miaoyin terengah-engah. Dia baru saja pulang dan sekarang sedang berada di aula utama. Long Xiaotian sudah kembali. Xiao Fan bertanya dengan tenang. Dia tidak takut kepada Long Xiaotian dengan kekuatannya yang berada di dunia Qi. Xiao Fan pun berdiri dan keluar dari ruang rahasia itu. Xiao Fan muncul di hadapan Long Miaoyin. Dia menggunakan jubah putih dengan matanya cerah, rambutnya yang hitam panjang dan tubuhnya yang langsing. Xiao Fan menunjukkan sifat yang sangat berbeda dari sebelumnya dan itu langsung menarik perhatian Long Miaoyin. Pakaian Xiao Fan hancur berkeping-keping karena pertarungannya dengan Chu Hei. Jadi, Long Miaoyin meminta pelayan untuk pergi membeli jubah putih tersebut. Xiao Fan. Long Miaoyin sangat mengkhawatirkannya. Dia bahkan ingin membujuknya untuk pergi, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Akan pergi kemana dia? Meskipun dia belum lama bersama Xiao Fan, dia bisa dengan jelas merasakan sifat keras kepala Xiao Fan. Xiao Fan tersenyum kecil dan menghiburnya. Haha, jangan khawatir. Pecundang, keluarlah. Kakak sulungku telah kembali. Keluarlah untuk menyambutnya. Suara agresif itu datang dari luar. Suara itu adalah suara Long Yi. Xiao Fan mengerutkan keningnya. Mari kita lihat. Ketika Long Miaoyin mendengar suara Long Yi, ekspresinya berubah menjadi marah. Terutama ketika dia memikirkan apa yang telah dia lakukan kepadanya, membuat Long Miaoyin sangat membencinya. Long Yi langsung membawa Long Xiaotian sekumpulan bawahannya yang mengikutinya ke halaman. Mereka adalah keturunan keluarga Long, tapi tidak semuanya adalah keturunan langsung. Meskipun Long Xiaotian tidak ditunjuk sebagai penerus keluarga Long secara resmi, mereka sangat menghormati dia. Xiao Fan, sampah! Keluarlah! Long Yi terus berteriak karena dia jauh lebih berani ketika dia bersama Long Xiaotian. Setelah dikalahkan oleh Xiao Fan, dia merasa sangat sedih setiap hari. Dia dan Tuan Long telah disakiti oleh menantu yang tidak berguna itu. Benar-benar tidak bisa ditoleransi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Long Xiaotian berdiri di tengah kerumunan dengan ekspresi yang sulit untuk dimengerti. Dia telah lama mendengar tentang Xiao Fan, saudara Xiao Tian yang tidak berguna. Gonggongan bajingan mana itu? Pada saat itu, suara bergema datang ke telinga semua orang. Terdengar begitu arogan. Mendengar itu, Long Yi kesal dan berkata pada dirinya sendiri. Beraninya kamu menyebut aku bajingan? Semua orang melihat ke asal suara itu. Mereka melihat Xiao Fan yang mengenakan jubah putih sambil berjalan cepat ke arah mereka. Dengan ekspresi tenang, Xiao Fan semakin terlihat seperti dewa. Ketika kemampuan seseorang telah mencapai dunia Qi, sifat dan oranya akan berubah. Sementara mereka yang berada di dunia sihir, tidak dapat mencapai tingkat tersebut. Kamu, Xiao Fan! Long Yi sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Xiao Fan dan hendak mengutuknya, kemudian Long Xiaotian melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Long Xiaotian menatap Xiao Fan. Di saat yang sama, Xiao Fan juga melakukan hal yang serupa dan mata mereka saling bertatapan. Apakah kamu Xiao Fan? Apa kamu menantu matri lokal keluarga Long, kakaknya Xiao Tian?
Long Xiaotian berkata dengan tenang. Meskipun nadanya terdengar ringan, dia sama sekali tidak menghormati Xiao Fan. Apa kamu Long Xiaotian? Xiao Fan tidak menjawab, tapi malah bertanya balik dengan dingin. Sial! Beraninya kamu bicara dengan kasar kepada kakakku? Kamu cari mati. Long Yi meraung marah. Sementara Long Xiaotian hanya tersenyum menghina, lalu dia mengangguk dan berkata, Ya, aku Long Xiaotian. Aku sudah tahu apa yang terjadi antara keluarga Xiao dan keluarga Long. Kamu sudah keterlaluan. Xiao Fan tidak mengatakan sepatah kata pun karena harus diakui bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga Xiao memang berlebihan. Melihat Xiao Fan yang terus diam dan tidak menjawabnya, dia pun melanjutkan. Karena kamu telah menjadi menantu matri lokal di keluarga Long, kamu adalah salah satu anggota keluarga kami. Dengan demikian, aku tidak ingin menindasmu. Tapi, besok kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada kami atas nama keluarga Xiao di Villa Tuan Kota untuk menebus kesalahanmu. Kemudian kamu akan menjalani kehidupan yang tenang tanpa masalah. Jadi, bagaimana menurutmu? Kamu terlalu baik. Long Yi tercengang oleh kata-kata Long Xiaotian karena dia ingin membunuh Xiao Fan. Maksud Long Xiaotian, selama Xiao Fan berkompromi dan membantu mereka, dia akan memaafkan Xiao Fan. Tanpa menggubris perkataan Long Yi, Long Xiaotian hanya tersenyum kepada Xiao Fan. Jadi, bagaimana menurutmu? Bisa jadi ide yang bagus. Karena bagaimanapun juga, kamu adalah saudara iparku. Tidak. Tanpa diduga, Xiao Fan menolak mentah-mentah permintaan itu. Kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf? Tidak mungkin. Aku tidak bisa mewakili keluarga Xiao. Haha, jadi itu alasanmu menolaknya? Jangan harap aku akan berhati lembut meskipun kamu telah menikahi Long Miaoyin. Long Xiaotian berbicara dengan suara yang semakin dingin, bersiap melancarkan serangan. Kakak, tidak! Terkejut, Long Miaoyin yang berdiri di belakang Xiao Fan maju ke depan Xiao Fan untuk melindunginya. Long Miaoyin, pergilah! Biarkan aku memberi dia pelajaran. Long Xiaotian mengerutkan kening. Tidak seperti Long Yi, meskipun Long Xiaotian jarang berbicara dengan Long Miaoyin, dia masih menghormati kekerabatan mereka. Tanpa menunggu Long Miaoyin untuk berbicara lebih banyak lagi, Xiao Fan menariknya pergi. Jangan khawatir, dia tidak bisa menyakitiku. Xiao Fan tersenyum pada Long Miaoyin. Aku tidak bisa menyakitimu. Awalnya, dia memilih untuk mengampuninya demi adiknya. Namun, setelah mendengar kata-kata Xiao Fan, dia langsung kesal dan berubah pikiran. Belum terlambat bagimu untuk meminta maaf sekarang. Kalau tidak, kenapa? Xiao Fan tidak berkompromi. Haha, baiklah. Aku rasa kamu menjadi terlalu sombong setelah mengalahkan Long Yi. Dengan wajah yang suram, dia melayangkan tinjunya ke arah Xiao Fan. Serangannya membelah udara di sekitar dan sebuah gelombang udara yang tangguh langsung menuju ke arah Xiao Fan. Bab 10, penghapusan dari buku silsilah. Serangan yang sangat cepat itu tidak diduga oleh siapapun. Terlebih lagi, Long Xiaotian telah mencapai dunia Qi, bahkan para kultivator biasa di dunia sihir tidak dapat menahan serangannya. Namun, apa yang terjadi sangat mengejutkan semua orang. Gelombang udara yang cepat itu mudah sekali pecah dan menghilang ketika sudah mencapai setengah meter dari Xiao Fan. Apa? Semua orang tercengang, terutama Long Yi. Dia tidak percaya bahwa Xiao Fan dapat dengan mudah menahan pukulan kakaknya tanpa terluka sedikit pun. Hanya belasan hari yang lalu, Xiao Fan hanya berada di tahap kelima di dunia sihir, hampir setara dengannya ketika mereka bertarung. Tidak mungkin dia bisa mencapai dunia Qi hanya dalam beberapa hari. Menarik. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Orang-orang selalu mengatakan bahwa kamu adalah seorang pecundang, sementara kamu kelihatannya tidak begitu payah. Long Xiaotian menjadi gugup saat dia menyadari bahwa para kultivator biasa di dunia sihir tidak akan pernah bisa menahan serangannya yang barusan. Sepertinya kamu juga telah mencapai dunia Qi, lumayan. Long Xiaotian menyindir. Aku tidak tahu bagaimana kamu dapat menerobos dalam waktu sesingkat itu, tapi kamu lumayan juga. Tapi, aku tidak mengubah pikiranku. Kamu masih harus berlutut dan meminta maaf secara terbuka atas nama keluarga Xiao di Mansion Tuan Kota. Kemudian, semuanya hanya akan menjadi sejarah dan aku akan menerimamu sebagai adikku dalam keluarga Long. Xiao Fan tetap tenang. Tidak akan, itu mustahil. Berhentilah bermimpi. Tanggapan Xiao Fan tidak mengejutkan Long Xiaotian. Kalau kamu tidak setuju, besok siang mari kita bertarung hidup dan mati di Mansion Tuan Kota. Itu juga pilihan yang bagus untuk membuat kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Baik, besok siang. Xiao Fan langsung menyetujuinya tanpa ragu. Hahaha, baik. Jangan ingkari janjimu. Long Xiaotian pun pergi sambil tertawa gila.
Semua keturunan keluarga Long tercengang karena mereka tidak menyangka bahwa Long Xiaotian akan bertarung hidup dan mati dengan Xiao Fan. Pecundang keluarga Xiao dan talenta dari keluarga Long akan melakukan pertarungan hidup dan mati. Hasilnya telah ditakdirkan. Bocah, kamu akan mati besok. Bersiaplah untuk berlutut dan mengemis ampunan. Setelah mengatakan itu dengan keras, Long Yu pun pergi mengikuti Long Xiaotian. Setelah kerumunan bubar, hanya ada 2 orang yang tersisa di halaman itu, Xiao Fan dan Long Miaoyin. Xiao Fan. Long Miaoyin sangat khawatir sampai-sampai dia ingin membujuknya untuk menerima hinaan itu. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Dia tidak bisa menyakitiku. Xiao Fan tersenyum. Mengetahui jika Long Miaoyin akan melanjutkan perkataannya, Xiao Fan pun membuka topik pembicaraan. Aku sangat lapar. Kita belum makan malam. Long Miaoyin tahu bahwa Xiao Fan akan mengubah topik pembicaraan mereka, tapi dia percaya bahwa Xiao Fan bukanlah orang yang ceroboh. Jadi, dia mengangguk dan pergi ke dapur untuk makan. Ketika Long Xiaotian sudah kembali ke aula utama, dia memberitahu kepala keluarga, Long Anhai, bahwa dia akan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Xiao Fan. Kenapa? Bukankah itu sama saja kalau kamu merendahkan dirimu untuk berduel dengan pecundang seperti itu? Long Anhai bingung dengan putra sulungnya. Tentu saja, jika Long Anhai hadir ketika Xiao Fan dapat dengan mudah menghancurkan gelombang udara Long Xiaotian, semuanya akan menjadi jelas. Lagi pula, dia adalah keturunan keluarga Xiao yang telah menghina keluarga Long. Karena sekarang Xiao Tian tidak ada di sini, kita harus membunuh Xiao Fan untuk menghilangkan rasa malu yang dibawa oleh Xiao Tian kepada keluarga Long. Long Xiaotian menjawab dengan dingin. Xiao Tian telah bergabung dengan Istana Ilusi dan tidak bisa kita provokasi. Long Anhai mengungkapkan keraguannya. Long Xiaotian tersenyum. Ayah, tidak perlu khawatir. Selain untuk menunjukkan kemampuan telah saya latih selama sebulan ini, saya juga mendapatkan keuntungan. Perkataannya menarik perhatian semua orang yang berada di dalam aula utama. Long Anhai bertanya. Apa itu? Ketika saya berburu binatang buas di Gunung Tandus, saya bertemu dengan seorang tetua dari sekte api guntur. Dia menyukai bakat saya dan ingin merekrut saya. 3 bulan kemudian, adalah hari bagi sekte api guntur untuk merekrut murid baru. Pada saat itu, saya pun pergi ke sana dan bergabung dengan sekte api guntur. Haha, aku mengerti. Bagus, bagus. Ayahnya sangat gembira dan begitu pula para tetualan di keluarga Long yang ada di sana. Meskipun sekte api guntur tidak sekuat Istana Ilusi, sekte itu adalah salah satu kekuatan yang terbaik di negara Raja Beladiri. Begitu Long Xiaotian bergabung dengan sekte api guntur, bahkan jika Xiao Tian telah bergabung dengan Istana Ilusi, Xiao Tian tidak bisa mengancam keluarga Long. Kemarilah, propagandakan pertarungan hidup dan mati ini besok. Aku ingin penonton yang sebanyak mungkin untuk datang dan menyaksikan pertarungan itu di mansion Tuan Kota. Aku akan memberitahu semua penduduk di kota Jingchuan tentang pertarungan itu. Long Anhai melambaikan tangannya sebagai tanda perintah. Aku, Long Xiaotian, harus mencobanya. Sebagai keluarga paling kuat di kota Jingchuan, pengaruh keluarga Long telah terbukti dengan sendirinya. Dalam waktu kurang dari 1 hari, berita tentang Long Xiaotian yang akan bertarung hidup dan mati dengan Xiao Fan telah menyebar ke seluruh kota Jingchuan. Kurasa Xiao Fan memang cari mati, dia bahkan tidak bisa menjalani hidup yang damai setelah menjadi menantu matri lokal keluarga Long. Xiao Tian memang berbakat, sedangkan kakaknya yang tidak berguna itu hanyalah seorang kultivator bodoh yang masih berada di tahap kedua dunia sihir. Berani sekali dia ingin bertarung melawan Long Xiao Tian. Katanya Xiao Tian suka membuat unar kepada keluarga Long. Dia menghajar Xiao Fan habis-habisan dan mengirimnya ke keluarga Long sebagai menantu matri lokal. Selain itu, dia juga mengambil banyak sumber daya dari mereka dan mengambil salinan keterampilan tingkat hitam milik keluarga Long. Jadi, Long Xiaotian pun kembali untuk membalasnya. Begitu, ya. Pertarungan ini bisa jadi luar biasa. Aku akan pergi untuk menyaksikannya. Ada banyak orang yang membicarakan tentang pertarungan hidup dan mati ini. Pertarungannya dilaksanakan di mansion Tuan Kota yang memiliki arena pertarungan khusus dan tempat itu dapat menampung puluhan ribu penonton. Tentu saja, keluarga Xiao juga tahu tentang itu. Sejak Xiao Tian bergabung dengan Istana Ilusi, status keluarga Xiao sudah jelas terbukti. Sekarang di kota Jingchuan, keluarga Xiao menjadi keluarga yang lebih bergengsi daripada keluarga Long. Mengingat pertarungan tersebut sebagai sebuah kehormatan besar, orang tua Xiao Fan dan anggota keluarga Xiao sangat senang hingga mereka diberitahu bahwa itu adalah pertarungan hidup dan mati antara Xiao Fan dan Long Xiaotian. Setelah mengetahuinya, mereka sangat cemas bagaikan sedang diliputi awan gelap. Sial! Bukankah ini akan jadi lelucon kalau Xiao Fan yang tidak berguna itu berduel dengan Long Xiaotian? Ayah Xiao Fan, Xiao Yuan, mengutuk dengan amarah di aula utama. Xiao Fan sialan! Si binatang kecil itu terus saja mencari masalah meskipun dia sudah menjadi menantu matri lokal di keluarga Long.
Bukankah dia akan mempermalukan keluarga kita? Ibu Xiao Tian, Wei Xia, juga mengutuk. Wajah Xiao Yuan menjadi muram dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Kirim seseorang untuk memberitahu Xiao Fan bahwa mulai dari sekarang, dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Xiao. Tidak peduli apakah dia masih hidup atau sudah mati. Mulai hari ini, Xiao Fan akan dikeluarkan dari buku silsilah keluarga Xiao dan bukan anggota keluarga Xiao lagi." Kota Jingchuan menjadi semakin heboh setelah berita ini tersebar. Mulai dari sekarang, Xiao Fan telah dikeluarkan dari buku silsilah keluarga Xiao dan tidak memiliki hubungan dengan keluarga Xiao.